Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah pada hari Minggu 17 Mei 2020 pada Minggu Rogate ini, sebagaimana kita telah membaca bersama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur bagi para murid dan bagi kita semua. Saudara-saudara, kebiasaan manusia adalah hidup bersahabat. Suatu saat orang-orang yang bersahabat tumbuh dengan rasa tolong-menolong. Seperti yang Tuhan Yesus katakan pada Nats hari ini. Perkataan Yesus kepada muridnya, kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Bahwa Tuhan Yesus memberitahukan kepergiannya kepada Bapa di surga. Kepergian ini membuat para murid resah. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah. Dan aku menyuruh kepadamu seorang penolong yang lain yang menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada minggu ini adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kita. Yang pertama adalah jangan takut menghadapi perjalanan hidup di dunia ini. Setelah Yesus memberitahukan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa, para murid resah dan gelisah. Sebab para murid telah meninggalkan segala pekerjaannya, keluarga untuk mengikut Tuhan Yesus. Yesus memanggil muridnya, menuntun, mengajar, dan mengubah seluruh kehidupan mereka. Mereka berharap bahwa Yesus kelak akan menjadi raja. Mereka sudah 3 tahun bersama-sama. Namun sebagai guru, penuntun, penolong, penyembuh bagi mereka, bahwa apa yang dikatakan Yesus akan pergi ke rumah Bapa di surga, membuat mereka gelisah dan ada rasa takut juga. Hal ini bisa kita umpamakan sebagai sebuah keluarga yang tiba-tiba seorang ayah meninggalkan istri, anak yang masih kecil dan seluruh keluarga. Tentu akan dibayangi oleh ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Apa yang akan terjadi pada masa depan? Sebab yang selama ini seorang ayahlah yang berperan untuk menuntun, membutuhi keluarga, tetapi tiba-tiba harus meninggalkan semuanya. Tentu di benak mereka pastilah timbul ketakutan dan keresahan. Hal seperti ini juga bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, saya dan saudara, kita bergumul menghadapi berbagai persoalan hidup. Godaan iblis yang sering mencobai kita akan segala kebutuhan kita. Kita mungkin takut miskin, mungkin takut menghadapi penyakit, seolah-olah kita rasakan tidak ada yang penolong bagi kita. Atau mungkin Tuhan sudah jauh dari kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Ia selalu dekat dengan kita. Sebagaimana Yesus katakan kepada para murid, Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Oleh karena itu janganlah biarkan roh ketakutan meresahkan kita. Walau kita tidak melihat dia dengan mata kepala kita sendiri, tetapi Yesus dekat dengan kita untuk menjaga dan menolong serta menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Pada ayat 16 dikatakan, saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya." Bagi para murid, bahwa selama ini Tuhan Yesus
sendirilah sebagai penolong, penghibur bagi mereka. Tetapi dia mengatakan, setelah aku pergi, aku akan memberikan Roh Kudus menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Dengan demikian, akan ada bentuk persekutuan yang baru yang dapat dialami oleh para murid dan oleh setiap orang percaya. Yakni sebagaimana Yesus katakan, pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus juga menyebutkan seorang penolong yang lain, bahwa Yesuslah penolong bagi muridnya. Tetapi penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Yunani disebut parakletos, penolong, penghibur, pembela. Peranan penolong yang lain atau parakletos dapat diumpamakan seperti seorang advokat atau pembela atau pengacara yang mendampingi seorang terdakwa di pengadilan. Seorang pesakitan atau terdakwa sangat membutuhkan pembelaan. Sebab terdakwa tidak dapat membela dirinya sendiri karena tidak mengerti persoalan hukum. Jadi pembela, pengacara selalu dekat dengan terdakwa di hadapan jaksa dan hakim untuk mengatasi kepentingan terdakwa karena dia yang mengetahui tentang persoalan-persoalan hukum. Pengacara menjadi pembela mengatasi persoalan dan permasalahan dengan segala kemampuannya di bidang hukum, sehingga terdakwa bebas atas vonis hakim. Demikian jugalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ia membela kita untuk menghadapi kuasa dunia ini. Sebagaimana Yesus berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah roh itu mengajar kita, sehingga kita memiliki hikmat dan bijaksana untuk memberitakan firman Allah. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan firman Allah berdiam dalam hati kita. Yesus juga berkata bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pada ayat 17 kita dapat membacanya demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dunia tidak dapat mengenal Roh Kudus. Rasul Paulus menyebutkan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, bagi kita yang telah mengenal kebenaran itu, firman Allah memberitahu akan bagian kita, yakni apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hanya Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita menguatkan persekutuan kita, memperbaharui kita di dalam Tuhan Yesus. Mengajar kita agar jangan takut dan gentar, sebab Ia tidak pernah jauh dan meninggalkan kita. Bahkan Dia sendiri di dalam rohnya membuat hati dan hidup kita tenang, jadi baitnya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga, terimalah curahan Roh Kudus. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak mengatakan dirimu kepada kami, dan bukan
kepada dunia? Jawab Yesus kepadanya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah kegenapan dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa Allah Bapa dan Anak berdiam di dalam diri kita masing-masing. Maka keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan dengan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita. Oleh sebab itu, kasih kita kepada Tuhan Yesus itulah hal utama yang berkenan kepada Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tertulis demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa keselamatan kita begitu berharga. Oleh karena itu terpujilah Allah yang memberikan meterai keselamatan bagi setiap kita yang percaya, yakni Roh Kudus untuk berdiam, memimpin, menghibur, menegur, menuntun, dan menyertai kita senantiasa. Percayalah saudara-saudara, penyertaan Roh Kudus ada bagi kita setiap orang yang percaya. Dan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja berdiam dalam hidup kita, kita dimampukan untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus bagi kami orang-orang percaya. Biarlah Tuhan penyertaan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong, memelihara, dan berdiam dalam segenap kehidupan kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang nyata, yang dipenuhi oleh kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.